Shalom jemaat semuanya, puji nama Tuhan, kita baru saja diberkati dengan puji-pujian. Dan saat ini waktunya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana jemaat yang beribadah di gereja, kita yang di rumah masing-masing juga sama-sama sedang membahas satu topik di bulan Juli ini, kehidupan gembala dan domba. Kehidupan domba dan gembalanya. Kita mau belajar ya. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah Tuhan. Kami ada di hari ke-19 di bulan Juli. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, perlindungan, berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam hidup keluarga kami masing-masing, dalam pribadi kami masing-masing. Dan saatnya Tuhan kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berikan kepada setiap pribadi kami, hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Bila hamba boleh menyuarakan suara-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Jadikan kami semua domba-domba yang berkenan di pemandangan Engkau sebagai gembala agung dalam kehidupan kami. Kuasa, wibawa, otoritas Allah menyertai hamba, dan kuasa yang sama Roh Kudus menjamah setiap jemaat-Mu dari anak sekolah minggu sampai yang tertua, untuk kami sama-sama diberkati. Berikan kepada kami hati seorang murid, perhatian yang tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya baik, puji nama Tuhan. Pembahasan kita tidak keluar dari Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 6, perikopnya gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saudara, ini peristiwa ketika Tuhan Yesus berbicara tentang siapa dia kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memakai perumpamaan gembala dan domba. Mengapa Tuhan Yesus mengangkat ini dalam konteks gembala dan domba? Minggu lalu saya katakan bahwa seorang gembala di dalam kehidupan bangsa Israel itu bukan tugas sampingan. Artinya bukan kita punya beberapa ternak lalu di tengah kesibukan kita sehari-hari ada bagian di mana kita kasih makan rumput ternak kita dan kita kasih keluar dari kandang, kalau pagi sore kita masukkan ke kandang. Itu hanya pekerjaan sampingan ya. Tetapi hari ini tidak demikian. Hari ini saya mau katakan bahwa penulisan konteks ini, kenapa Tuhan mengangkat perumpamaan ini? Karena di zaman Tuhan Yesus hidup dan di perjanjian lama, seorang gembala adalah profesi yang sangat luar biasa, penuh dengan resiko, dan gembala bahkan mempertaruhkan nyawanya. Saudara ingat di perjanjian lama, selalu saya ulang kisah Daud ketika dia menggembalakan ayahnya, dia bertarung dengan yang paling besar, dengan beruang, dengan singa, dengan serigala, anjing liar di padang gurun ya, bahkan dengan perampok-perampok yang mau mencuri domba-domba. Nah, sebab itu
kehidupan seorang gembala sangat amat penting di zaman Alkitab ditulis, dan mereka bukan menggembalakan 1, 2, 3 ekor, 10 ekor, tetapi ratusan ekor, ribuan ekor ya. Dan profesi gembala betul-betul seperti profesi yang lain. Dia bekerja dari jam yang ditetapkan, bahkan dia banyak berada di padang yang luas ya. Itu saya sudah jelaskan minggu lalu. Nah, kita sekarang hari ini berbicara tentang domba-domba dari sisi kita. Ingat, gembala adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Kandang itu adalah jemaat lokal ya, GBI Sola Gracia, GBI yang lain-lainnya, jemaat-jemaat yang lainnya. Kita menjadi satu kandang, satu kawanan ya, dalam satu pengembalaan. Dan hari ini kita mau belajar dari sisi sebagai domba. Kita punya tema ciri domba yang sehat. Wah, kalau ada domba yang sehat, pasti ada domba yang sakit ya. Nah, kita tentu tidak mau jadi domba yang sakit. Kita mau jadi domba-domba yang sehat. Sehat di sini dalam tanda petik, bukan hanya jasmaninya sehat, tetapi kehidupan rohaninya tentu saja. Nah, apa yang menarik, ciri-ciri dari domba yang sehat adalah satu, dia mengenal suara gembalanya. Ya, yang kedua, dia mendengar suara gembalanya, dan yang ketiga, dia mengikuti, dia menurut apa yang gembalanya ajarkan. Ayatnya kita lihat di dalam ayat yang ketiga, 4, dan 5. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, ingat setiap pagi, kemarin minggu lalu kita sudah bahas kalau pagi itu kita harus dengar Tuhan Yesus menyapa kita. Sehingga lemah lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Terus kalau kita sudah dengar ya, selanjutnya apa? Kita mau tahu apa yang dia mau berikan sepanjang hari itu. Mari kita mau belajar. Yang pertama, mengenal suara gembalanya. Yang kedua, dia mendengar suara gembalanya. Yang ketiga, dia mengikuti suara gembalanya, perkataan gembalanya. Di sini dikatakan setiap pagi ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Setiap pagi, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi kalau pagi yang pertama adalah kita mengenali suara apa ini yang memanggil, suara apa ini yang kita dengar. Kalau ada suara Tuhan, pasti ada suara-suara yang lain. Ya, kalau pagi kita harus mendengar suara Tuhan. Kita tahu ini adalah suara gembala saya. Artinya apa? Berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Pagi-pagi mari kita buka firman. Suara Tuhan, perkataannya, firman-Nya yang ada dalam bentuk logos dalam ayat-ayat yang kita baca. Ketika kita membaca dengan bersuara, maka firman itu, perkataan Tuhan itu, suara Tuhan itu, Tuhan ubahkan menjadi rema. Menjadi rema yang menguasai seluruh keberadaan kita. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita, tingkah laku kita sepanjang hari. Karena dia sudah masuk suaranya, firman yang masuk pada hidup kita, maka dia akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang membuat kita dituntun olehnya. Ya. Jadi kalau pagi untuk dengar suaranya, baca firman. Pesan apa, perkataan firman apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan katakan kepada dia, peganglah tanganku Roh Kudus. Mau dipegang oleh Roh Kudus. Sebab dikatakan
Dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya. Mau dituntun Tuhan, kasih tangan kita. Ya. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan, menjemput tangan kita, menuntun kita berjalan. Dia dengan gembala, dengan dadanya dan tongkatnya, itu yang menghibur kita, yang melindungi kita. Jadi saudara yang kekasih, setiap gembala yang baik pasti mengenal dombanya dengan nama. Ya, artinya di sini ada chemistry, ada hubungan keintiman secara emosional. Dia tahu anaknya yang bernama Bapak Paulus Tola, Bapak Iwan Setiawan, Bapak Enos Karapa. Dia tahu anak yang bernama Ibu Markus Seba. Dia tahu anaknya yang bernama Maria. Dia tahu anaknya yang bernama Susi. Ya, ada hubungan, ada emosional, ada chemistry. Dan kita juga mengenal dia. Setiap pagi kita mendengar suaranya dan kita merelakan diri dituntun olehnya. Ya, kita tidak bisa. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ya, mari kita katakan, pegang tanganku ya Roh Kudus. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Dan saudara perhatikan di sini dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kadang-kadang pagi-pagi ini ya saudara, banyak hal yang kita tangkap ini, yang kita dengar ya. Keluhan-keluhan, kita belum berdoa, kita buka televisi, berita macam-macam. Itu yang kita dengar, yang kita konsumsi. Belum lagi pagi-pagi kita baru buka makna, kita lupa mengucap syukur yang kita cari ini. Ini sudah ya. Lalu kita mulai buka, ada berita apa hari ini? Yang kita konsumsi, yang kita lihat, yang kita dengar, bukan lagi suara gembala yang akan mengarahkan, menuntun hidup kita, tetapi berita-berita yang makin hari makin menyesatkan. Ya, jangan dikira hal-hal rohani selalu berjalan dengan baik. Sekarang kalau saudara aktif dengan media sosial, ya, seorang pendeta berkhotbah lalu disanggah oleh pendeta lainnya, ya, bukan firmannya yang dibahas, tetapi masing-masing menuduh satu orang kepada yang lainnya. Sehingga sebagai jemaat saudara akan bingung arahan yang benar. Sebab itu sebelum mendengar suara-suara yang lain, ya, mari setiap pagi katakan, ya Tuhan, aku butuh Engkau. Mari berbicara kepadaku. Aku rindu hari ini mendengar suara-Mu lagi. Dan aku tahu suara Tuhan itu pasti isinya menguatkan, membawa pada pengharapan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Saya tidak menyalahkan saudara senang diberkati oleh khotbah-khotbah pendek hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube, ya, saya tidak menyalahkan. Itu boleh melengkapi kekayaan rohani. Tetapi saudara juga harus mengenal ini khotbahnya benar-benar murni firman Tuhan atau sudah ditambah-tambah dengan pengetahuan hamba Tuhan tersebut. Lalu setiap orang punya hikmat yang berbeda-beda, pengalaman rohani yang berbeda-beda. Tetapi pengalaman rohani tidak bisa menjadi doktrin, ya, menjadi satu hal yang dipatenkan sama berlaku kepada satu orang dengan orang yang lain. Sebab karya Roh Kudus pada satu orang kepada orang yang lain berbeda-beda. Jadi tidak bisa pengalaman rohani saya misalnya sebagai gembala, oh saya tidak pernah menabung sebab saya punya prinsip saya hidup full melayani Tuhan. Kalau saya hidup full melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup saya. Jadi saya nggak punya tabungan, saya nggak ikut asuransi dan lain sebagainya.
Ini pengalaman pribadi saya, iman saya, ukuran kerohanian saya. Saya tidak bisa jadikan ini doktrin dan domba-domba jemaat harus ikut gaya saya, iman saya, ya. Apa yang pengalaman pribadi saya lalu saya jadikan doktrin dan seluruh jemaat diharuskan seperti saya. Itu tidak demikian. Sebab itu sebagai domba yang sehat, yang pertama dia mengenal bahwa ini adalah suara gembala. Hamba-hamba Tuhan adalah penyambung, mengajarkan, menyampaikan suara gembala agung. Tapi saudara harus benar-benar tahu firman yang disampaikan ini. Pengalaman-pengalaman kesaksian hamba-hamba Tuhan yang juga boleh menguatkan, tidak salah, tetapi itu tidak jadi doktrin dan harus seperti itu. Berlaku pada setiap orang. Sebab Tuhan kita tidak bisa dibatasi, Dia Maha Agung, Maha Karya. Cara Dia menolong saya dan menolong saudara berbeda. Jadi bukan satu doktrin, satu ukuran di dalamnya. Nah, di sini dikatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Bagaimana membedakan suara asing, suara perampok, pencuri yang menyesatkan, nabi-nabi palsu, pengajaran palsu? Hanya ada satu, bangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan turun atas saudara. Saudara akan tahu, ini orang khotbah isinya hanya 20% firman Tuhan. Selebihnya hanya pengalamannya, pribadinya, ya, pertolongan Tuhan yang berlaku pada dia. Tetapi tidak semuanya itu bisa juga berlaku pada kita. Karena pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada, selalu baru. Yang penting adalah ambil yang berapa persen firman itu supaya kita tetap kuat. Lalu apakah tidak ada pelajaran yang menyimpang? Ada, ya. Ada banyak pelajaran-pelajaran menyimpang. Hamba Tuhan mengatakan setiap orang harus terima Yesus, harus dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Itu benar. Tetapi kemudian kalau dikatakan setiap orang harus terima Yesus, dibaptis, dan ketika dibaptis, ya, ditenggelamkan lalu dilepas. Ketika dilepas dia akan terapung ke atas. Kalau dia tidak terapung, dosanya banyak. Jadi dia masih harus dilayani. Nah, ini kan nggak ada di Alkitab. Jadi saudara harus dengar mana yang benar. Pelajaran-pelajaran yang Alkitab di bagian akhir di Wahyu katakan barang siapa menambah dan mengurangi firman Tuhan, ya, namanya dihapus dari buku kehidupan. Jadi saudara harus dengar pengajaran yang murni, ya. Setiap orang yang sakit ada penumpangan tangan, diolesi dengan minyak. Benar, itu ada ayatnya. Tetapi ketika dikatakan setiap orang sakit ditumpang tangan, lalu diambil sendok, minyaknya diminum, itu nggak ada. Jangan menambah-nambah, ya. Maka saudara harus tahu ini pengajaran sehat, pengajaran yang benar, atau ini sudah pengajaran yang menyesatkan. Jadi mari, yang pertama kenal suara gembalanya, yang kedua mendengar suara gembalanya. Ada banyak contoh-contoh pengajaran yang tidak sesuai dengan firman. Oh, di sini banyak terjadi kecelakaan, daerahnya rawan. Jadi mari kita tim doa datang ke sana dan oleh darah Yesus tempat itu disucikan, tidak lagi terjadi kecelakaan. Lalu ditumpahkan perjamuan kudus di tempat yang seperti itu. Ini nggak ada di Alkitab, ya. Maka ciri domba yang sehat adalah dia mengenal suara gembalanya, dia mendengar suara gembalanya dan mengikuti menurut apa yang diajarkan. Jadi ada ajaran sehat, ada ajaran sesat. Sebab itu jadilah domba yang mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Mari kita mau melihat bacaan kita dalam Amsal pasal 12 ayat 26 yang berkata orang benar mendapat tempat pengembalaannya
tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang jahat akan mendapat tempat pengembalaannya, melainkan orang benar. Sebaliknya, jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Siapa yang menyediakan tempat pengembalaan itu? Tuhan sendiri. Sebab dia tidak menghendaki orang benar itu berkeliaran dan mengembara tanpa ketentuan, ya, tanpa kejelasan. Dan Tuhan tidak mau orang benar itu berkeliaran tanpa ada tempat untuk perhentiannya. Siapa orang benar? Domba-dombanya, saudara dan saya. Kapan kita menjadi orang benar? Ketika kita terima Yesus, lahir baru, kita dibenarkan. Tidak ada orang benar di atas muka bumi ini. Tetapi kita yang terima Yesus, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seketika itu juga kita dibenarkan oleh kuasa darah dan firman-Nya, oleh baptisan, kita dibenarkan dan kita menjadi bagian dari keluarga Allah, milik kepunyaannya. Nah, Tuhan katakan dalam Amsal firman-Nya, orang benar mendapat tempat pengembalaannya. Setelah kita dibenarkan karena kita menerima Yesus lahir baru, maka kita mendapat tempat pengembalaan. Artinya kita digembalakan secara kerohanian, kita dibimbing, ya. Sebab itu jangan kita menjadi orang Kristen GJJ, gereja jalan-jalan. Ya, sekarang di musim corona ini kita tidak bisa datang semuanya ke rumah ibadah. Anak-anak sekolah minggu nih di rumah, cucunya oma semua belum bisa datang ke gereja, ya. Orang-orang yang tua sudah 60 ke atas tidak bisa ke gereja kalau lagi dalam keadaan tidak sehat, ya kan? Nah, itu kan berarti memang masuk ke gedung gerejanya nggak bisa, tetapi kita terhimpun dalam satu jemaat lokal. Kita menikmati pelayanan, baik bisa hadir di gedung gereja atau di rumah seperti yang saat ini sedang di rumah, mendapatkan pengembalaan, tempat perhentian. Satu minggu kita bersibuk dengan semua aktivitas, pada hari Minggu kita mendapat pengembalaan, tempat perhentian. Ya, domba yang sehat itu ada, tahu, mengenal suara gembala, memahami, mendengar, dan menurut, menjalankan. Kalau kita berpindah-pindah, terdaftar dari satu jemaat, wah saya hanya 2 tahun saja di jemaat Sola Gracia, habis itu saya pindah ke jemaat yang lainnya, C, B, dan seterusnya, gereja-gereja lain. Oh, saya dulu di gereja Pantai Costa hanya 1 tahun saja, saya nggak cocok, saya pindah lagi ke gereja apa, ke Gidi, saya pindah lagi, nggak cocok di sana, jadi Kristen jalan-jalan, ya. Tidak demikian. Demikian juga ketika saudara menyaksikan tayangan YouTube dan lain sebagainya dari pengkhotbah lain, dari pendeta lain, dari gembala lain, sah saja, boleh saja untuk membangun kehidupan rohani, menambah porsi yang diberikan dalam pengembalaan. Tetapi tadi saya katakan, dia mengenal suara gembalanya, dia mendengar suara gembalanya. Wah, ini udah bukan suara gembala saya. Dalam pengertian gembala agung Tuhan Yesus, ini firman sudah ditambah-tambah. Yang dikhotbahkan sudah dikurang-kurangi, sudah ditambah-tambah. Itu domba-domba yang sehat, tahu persis. Oh, sekarang ada orang mengatakan, sekarang kita mari memberi, bukan saja 1/10. Mari supaya lebih diberkati, berikan 30%. Gak ada, Alkitab tidak mencatat untuk memberi 30%, bawalah 30% ke rumah Tuhan, itu tidak ada. Saudara akan tahu ini bukan suara gembala, bukan suara gembala agung yang diturunkan, diajarkan lewat gembala jemaat. Ini sudah salah. Jadi mari saudara, kita mau jadi domba yang sehat.
Domba yang sehat, orang benar, orang yang sudah dibenarkan karena pertobatan terima Tuhan Yesus lahir baru, mendapat tempat pengembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang fasik itu yang bagaimana? Orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak menuruti firman perkataan Sang Gembala Agung, menyimpang dari firman. Ya, jadi kita mari jangan jadi orang fasik yang hanya mendengar tetapi tidak melangkah, tidak melakukannya. Sebab ciri domba yang sehat, dia mengenal suara gembalanya, mendengar suara gembalanya, dia melakukan suara gembalanya, apa yang diajarkan. Nah, setiap gereja itu punya visi. Ya, kita visinya tertanam, bertumbuh, berbuah. Visi ini dijabarkan dalam khotbah-khotbah sehingga saudara akan paham mau dibawa kemana. Ya, tujuan kita kemana. Tapi kalau saudara hari ini buka, wah khotbahnya Bapak Pendeta A, hari berikutnya, jam berikutnya buka YouTube Pendeta B, berikutnya Pendeta C, tidak salah. Tetapi saudara minta dari Tuhan, Tuhan supaya aku diberi kepekaan untuk menyaring mana yang suara Tuhan murni, mana yang sudah ditambah, dibumbu-bumbui. Ya, dan saudara tidak bisa sekarang nggak perlu ke gereja di rumah. Jadi kita suka-suka kita mau buka YouTube yang mana, itu tidak benar. Ya, sebab setiap jemaat lokal punya visi yang berbeda-beda, penekanan firman yang berbeda-beda. Visi gereja kita tertanam, bertumbuh, berbuah. Buahnya seperti apa? Lewat Sola Gracia Ministry kita keluar menjangkau jiwa-jiwa lewat pendidikan PAUD, ya, anak usia dini, maupun kita bikin retreat untuk pelajar, retreat untuk kaum wanita, retreat untuk kaum bapak, dan kita juga membantu perintisan jemaat, perintisan PAUD. Ini visi yang Tuhan taruh di jemaat Sola Gracia. Lalu gembala saya yang menangkap suara Gembala Agung, untuk saya bikin visi seperti itu, saya terus akan menjelaskan visi ini untuk kita kerjakan bersama-sama. Dan saya melihat GBI Sola Gracia adalah domba-domba yang sehat, domba-domba yang bisa menangkap pengajaran, dasar-dasar keselamatan, dasar-dasar hidup di dalam keluarga, dasar-dasar menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Jemaat yang dewasa, jemaat yang jadi berkat, melahirkan banyak PAUD, ya, melahirkan layanan menjangkau daerah-daerah baru, mensponsori, mensupport hamba-hamba Tuhan dalam perintisan dalam 1 tahun pertama. Saudara, saya mengucap syukur sebagai gembala. Saya belajar, saya terus mau mendengar kehendak dari Gembala Agung, pemilik GBI Sola Gracia. Lalu sebagai gembala lokal, gembala jemaat, saya harus bisa menerjemahkan apa yang saya tangkap daripada Roh Kudus untuk setiap rema yang harus saya sampaikan, baik dalam tema tahunan, tema bulanan, dan setiap minggu yang kita bahas. Mari saudara, biarlah ciri-ciri sebagai domba yang sehat ada pada kita semua. Ya, kita menjadi domba yang mengenal suara gembala, mendengar suara gembala, dan menuruti, melakukan suara gembala. Pada akhirnya, jangan mengabaikan arti sebuah pengembalaan. Jangan bangga menjadi warga gereja jalan-jalan. Jangan bangga, hafal pengkhotbah si A, si B, si C, ya. Dan itu tidak baik bagi rohani kita. Akan membawa pengaruh. Saudara, bayangkan kalau setiap hari saudara punya rumah, tapi setiap hari saudara mau makan di restoran Padang, restoran Jawa Timur, Jawa Barat, Toraja, Manado. Kalau tiap hari saudara cuma putar-putar begini, perut saudara juga akan bereaksi tidak baik.
Lalu saudara tidak tahu yang mana ya sebetulnya yang cocok buat kesehatan saya. Karena semua makanannya baik, tetapi yang mana yang sesuai untuk pertumbuhan rohani saya? Yang mana yang akan membawa karunia, talenta yang belum naik ke permukaan hidup rohani kita akan ditumbuhkan dan akan naik. Akhirnya kita paham talenta kita di mana, karunia kita di mana, lewat ada dalam pengembalaan. Sekali lagi, jadilah domba yang sehat, yang mengenal, mendengar, dan melakukan suara gembala. Jadi saudara yang kekasih, melalui pengembalaan kita akan terhindar dari jebakan ajaran-ajaran sesat yang semakin berkembang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi dengan tinggal dalam sebuah pengembalaan yang sehat, kita akan tetap terlindungi. Tinggallah dalam pengembalaan firman yang baik dan benar. Bagaimana gereja yang sehat? Ciri-ciri gereja yang sehat: mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kembali ke Alkitab, yang tidak ada di Alkitab tidak kita kerjakan, tidak diajarkan. Pengalaman-pengalaman pribadi saya boleh saya saksikan untuk membangun kehidupan jemaat, tetapi itu tidak jadi doktrin untuk jemaat melakukan sama persis yang terjadi dalam hidup saya. Sebab Tuhan kita, Dia Gembala Agung, Dia Maha Tahu. Ya, Kau yang Maha Tahu, yang mengenal hidupku, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kebutuhan seorang Elisabeth, sama-sama mungkin namanya Elisabeth, ya. Kebutuhan Elisabeth Tan dengan Elisabeth Tandi sudah berbeda, ya. Elisabeth Mauri sudah berbeda. Itu hanya Gembala Agung yang tahu. Mari saudara, sebagai domba saudara pun berdoa untuk saya mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat, ajaran yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga setiap yang diajarkan akan jadi rema, menghidupi kita dengan kuasa Roh Kudus, kuasa firman. Ketika suara Tuhan, firman Tuhan kita dengar, kita renungkan, maka itu akan jadi rema, merasuk sampai ke sumsum kita, dan itu akan mempengaruhi gaya hidup saudara dan saya. Jadilah domba yang sehat mulai dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mau menjadi domba-domba yang sehat di mata Tuhan. Kami mau bertumbuh secara rohani, dan kami ada dalam satu pengembalaan menjadi keluarga besar GBI Sola Gracia. Berkati kami yang ibadah di rumah, berkati juga yang ibadah di gereja, yang juga di tempat-tempat tugas menyaksikan penayangan ini firman, juga diberkati. Berkati juga Tuhan persembahan yang dikumpulkan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, persepuluhan yang dikembalikan, memperhitungkan semuanya. Kami berdoa Tuhan juga untuk Bapak Freddy, pemilik dari Aston. Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak. Jantung yang Kau jamah, kesehatan yang Kau jamah sampai sempurna. Engkau menjamah Pak Iwan Setiawan, menjamah Bapak Yohanes Baru, semua dipulihkan. Engkau memulihkan juga kondisi Ongah, adik dari Mama Catherine yang baru saja operasi untuk mengangkat pennya Tuhan. Engkau juga berkati, pulihkan seutuhnya Tuhan. Kekasih-kekasih yang sedang dirawat ya Tuhan, karena dinyatakan positif sebagai petugas di rumah sakit, Engkau juga memberkati program yang sedang dijalani, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan semua yang dalam keadaan tubuh lemah. Proteksi kami seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah dan firman-Mu. Keluar masuknya kami Bapa.
memberkati kota kami Jayapura, memberkati Provinsi Papua, memberkati bangsa negara kami Indonesia, juga Gereja Bethel Indonesia, tingkat sinode, tingkat daerah dan tingkat kota, juga jemaat-jemaat lokal. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita bersyukur untuk ibadah yang selesai kita kerjakan. Selaku gembala saya ingin juga menyampaikan pesan pengembalaan. Saudara melihat saat ini aktivitas kita sudah berjalan hampir 80% kita laksanakan dengan cara memberikan tayangan lewat YouTube, baik untuk sekolah minggu, untuk kaum wanita, ibadah kaum wanita, juga untuk ibadah minggu seperti yang tadi kita di gereja laksanakan, yang di rumah juga tetap bisa menyaksikan. Dan saya mau menyampaikan bahwa saat ini anak-anak kita juga sudah mulai bersekolah ya, dari tingkat TK sampai yang kuliah juga masih menggunakan cara online. Jadi mau tidak mau kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan di dalam tatanan yang baru ini. Mari kita saling bekerja sama. Mungkin Bapak Ibu juga harus mendampingi anak pada saat menyaksikan tayangan sekolah minggu ya, dan juga di sekolah pelajaran yang diberikan. Memang ini perlu pengorbanan, tetapi saya percaya bahwa ketika kita sehati, kita bisa mengerjakannya, kehidupan rohani kita akan bertumbuh, dan anak-anak kita juga akan mengalami pertumbuhan rohani lewat tayangan yang diberikan, tugas yang diberikan, juga pendidikan secara formal di sekolah, anak-anak juga bisa mengikutinya. Saya berharap kita semua mau belajar, kita semua mau bekerja sama dengan pihak manapun dengan segala perubahan yang terjadi. Tetap jaga kesehatan, kemana-mana tetap pakai masker, jaga jarak, dari manapun saudara cepat cuci tangan, ganti baju ya, sehingga meminimalisir keadaan terjangkitnya virus itu di keluarga kita, pada diri kita. Sedapat-dapatnya makanan yang sehat ibu-ibu siapkan ya, dan istirahat yang cukup, berolahraga dengan makanan yang bergizi, maka kita sudah mengerjakan yang jadi bagian kita untuk tetap sehat. Selebihnya kita berserah kepada Tuhan. Kalaupun sampai ada yang terkena positif virus COVID-19, ikuti program yang diberikan sehingga kita bisa kembali pulih dan sehat kembali bisa beraktivitas. Itu saja pesan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.